Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, lah pertemuan terakhir kita bulan apa, Bu? Nggak tak kenal ya? Juni nih Pak. Juli minta izin, hujan waktu itu kalau nggak salah. Banjir. Agus pun nggak bisa hadir ternyata waktu itu. Nah, terakhir apa kaji gitu? Katakan Allah lah. Itu yang gawat juga. Terakhir kita sampai bahas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah habis itu dilanjutkan dengan ayat. Ayat kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Ada ayat yang panjang, tiwal mufassal, ada ayat yang pertengahan, ausat mufassal, ada ayat yang pendek, kisor mufassal. Itu adalah alun. Alun ya Pak? Alun. Iya. Berarti sampai Al-Fatihah dulu, ya. Surah Al-Fatihah dimulai dengan ta'awudz dan disepakati dibaca dengan sir. Kemudian bismillah. Bismillah berbeda pendapat para ulama terkait dengan cara membaca bismillah ini. Datang kemudian Imam Abu Hanifah membaca bismillah hanya di rakaat pertama saja. Kemudian Imam Malik setelah itu tidak membaca bismillah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i membaca bismillah di setiap membaca Al-Fatihah dan dibaca dengan jahar. Imam Hambali yang terakhir membaca bismillah di setiap membaca Al-Fatihah dan dibaca dengan sir. Nah, itu sudah dulu. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan, kita simak. Menyimaknya itu baik menyimak kemudian tanpa gerak bibir ataupun menyimak dengan mengikuti dengan gerak bibir. Menyimak kemudian mengikuti dengan gerak bibir. Pertama menyimak dan mengikuti dalam hati, yang kedua menyimak dan mengikuti dengan gerak bibir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di belakang. Itu caranya. Boleh dalam hati saja, boleh dengan gerak bibir. Lalu kemudian setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Idza ta'ammana al-imam fa'amminu. Apabila imam mengaminkan maka aminkan bersama-sama. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kemudian imam itu akan jeda sedikit. Dia akan jeda sejenak untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmumnya bagi yang ingin membaca Al-Fatihah. Bagi yang ingin membaca Al-Fatihah, maka imam diam dulu sebentar, agak kesempatan ke makmum. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, salat sendiri atau salat berjamaah tetap baca Al-Fatihah.
Tapi tiga imam mazhab lainnya, jumhur mengatakan untuk sholat berjamaah, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum sudah gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Gugur kewajiban kita membaca Al-Fatihah. Jadi kalau Anda baca Al-Fatihah pun tidak ada masalah. Tapi ada hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, Ustaz. Iya. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu hadis oleh jumhur ulama dipakai sebagai dalil salat sendirian. Jadi kalau awak salat sendirian tidak membaca Al-Fatihah, ya tidak sah salat awak dong. Tapi kalau awak salat berjamaah, imam sudah membaca Al-Fatihah, kita simak di belakang, baik dengan diam saja ataupun dengan gerak bibir, atau bahkan tidak ikut bersama imam dalam surat Al-Fatihah pun, salat kita tetap sah dia. Tetap sah dia, Bapak Ibu. Nah, cuman kan ada juga makmum ko yang ngotot. Harus membaca Al-Fatihah juga, kalau tidak sempurna rasanya sembahyang awak ada, Ustaz. Ya. Makanya imam yang arif dia akan diam dulu sejenak. Untuk apa? Memberi kesempatan kepada makmumnya membaca Al-Fatihah. Bara lamonyo diamnya lebih kurang sekitar, ya kalau diperkirakan waktu sekitar 15 detik lah. Dia standarnya 3 ayat surat Al-Fatihah itu standarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana, Bu? Nah, kita beko Bu jawab ya, Bu. Tiga ayat standar utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu sekitar 15 detik lah. Itu jeda yang diberikan oleh imam, minimal. Sambil imam beko melapis sesangu sudah membaca Al-Fatihah kan? Nah, itu. Kalau diikuti dengan dalam hati saja bagaimana, Ustaz? Boleh, kan tadi sudah. Boleh kan? Ikuti dalam hati cara pertama, kemudian yang kedua menyimak dan ikuti dengan gerak bibir. Boleh. Ikuti dalam hati, wah ngamek-ngamek saya di belakang boleh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh. Ya, Bu? Tapi kita baca juga dalam hati kan? Boleh. Baik. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Selesai kita mengaminkan, lalu kemudian yang ingin baca Al-Fatihah silakan, kemudian imam melanjutkan membaca ayat. Ayat itu Bapak Ibu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, tiwal mufassal namanya. Panjang-panjang ayatnya. Bara standar panjangnya 1,5 halaman sampai 2,5 halaman. 1,5 sampai 2,5 halaman. Boleh 2,5 halaman lebih, boleh. Nanti atwal namanya, atwal mufassal. Yang standar utamanya yang panjang itu 1,5 sampai 2,5. Rata-rata kalau diambil juz 29, itu rata-rata segitu tuh, Pak Ibu. Rata-rata segitu tuh. Kayak surat Al-Muluk. Kan dua halaman lebih 3 baris tuh, itu masuk tiwal mufassal. Nah, kemudian yang kedua, ausat mufassal ini yang pertengahan. Standarnya 1/2 halaman sampai 1,5 halaman. 1/2 halaman sampai 1,5 halaman. Di juz 30 itu rata-rata surat An-Naba, An-Nazi'at, Al-Ghasyiyah sampai bekos sebelum wadduha. Itu standarnya. Nah, kemudian yang ketiga, kisor mufassal, yang pendek-pendek. Berarti 1/2 halaman ke bawah. Yang langganan gitu. Qul huwallahu inna a'tayna, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang kisor mufassal namanya itu. Kisor mufassal, yang pendek-pendek. Nah, salat itu kan ada 5, Bapak Ibu. Untuk subuh dan zuhur itu dipakai yang tiwal mufassal, yang panjang-panjang. Untuk subuh dan zuhur dipakai yang panjang-panjang. Bantu kalau hari Jumat pakai sajadah. Pokoknya yang panjang sama jo ayat-ayat sajadah itulah satiuk subuh.
Lebar kan? Maksud ya Jumat talok, hari Sabtu ndak talok? Ini talok bu? Kok agak ragu insya Allahnya? Tergantung di imam. Yulis mana tergantung di imam kok. Hah? Oh takui takantui di plester. Ada. Hari Jumat kan bisa. Kalau hari Jumat bisa, kok hari Sabtu enggak bisa kan? Mestinya bisa juga hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, sampai hari Kamis kan? Satu hari. Itu standarnya. Standarnya. Ya. Kalau hari Jumat awak membaca surat sajadah. Surat sajadah di rakaat pertama. Rakaat keduanya? Qul huwallah. Ada. Kalau Nabi gimana? Al-Insan, Pak. Ya, Nabi Al-Insan, Alif Lam Mim Tanzil, sajadah di ayat pertama, ayat keduanya Al-Insan. Hal ata 'alal insan tuh. Hafal tuh imam gitu tuh, hafal tuh, jangan ragu loh sama ustaz gitu lah. Nah, itu dia. Itu standarnya Bapak Ibu, itu standar untuk subuh. Bahkan subuh ini disunnahkan atwal nanti, lebih panjang lagi dari itu. Boleh kok. Boleh. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, ausat mufassal, yang pertengahan-pertengahan itu dipakai untuk asar dan isya. Salat asar dan salat isya itu ayat-ayatnya yang pertengahan. Itu. Jadi beko insyaallah isya rakaat pertama, an-naba rakaat kedua an-nazi'at. Ya. Coba lu. Kenapa, Bu? Melamun jemaahnya. Itu jemaah non suku menghayal tuh, Bu. Ya. Kalau terbiasa dia aman tuh. Tapi kalau terbiasa. Ya. Nah. Ayat lain beda dengan imamnya. Boleh untuk salat sirriyah. Untuk ya, zuhur, asar. Ya. Iya. Awal selesai. Imam panjang ya, Bu. Awak baca qul huwallah. Iya. Kalau alunjo selesai imam tuh tambah qul ya ayyuhal kafirun. Alunjo selesai ledo, tambah inna ataina. Alunjo selesai ledo. Tambah ulang-ulang saya qul huwallah tuh agak 30 kali. Boleh. Ya. Ya, Bu. Nah, artinya apa? Nanti kita cut Bapak Ibu. Belum selesai nih. Oke? Jadi untuk zuhur, untuk asar dan isya pakai yang ausat mufassal, yang pertengahan, setengah halaman sampai 1,5 halaman. Yang ketiga maghrib. Yang maghrib ini pakai kisor mufassal, yang pendek-pendek. Jadi untuk maghrib itu yang pendek-pendek, standarnya setengah halaman ke bawah. Itu maka untuk maghrib pakailah qul huwallah. Untuk tadi kan qul huwallah ya kan? Qul huwallah, inna a'taina, al-kafirun. Pakailah itu. Iko indak langganan, ndak tantu zuhur, asar, maghrib, isya qul huwallah ya tadi kan. Nah, itu dia. Ya Bapak Ibu, cuman ini kan standar yang disampaikan. Cuman Bapak Ibu, dalam sholat berjamaah tetap prinsip iqra' ma tayassara minal Qur'an al-Karim itu dipegang. Bacalah Al-Qur'an yang pendek, yang mudah, yang familiar bagi makmum. Nah, gitu dia. Jadi tidak usah cameh ibu-ibu, beko al-kafirun saya baca kok. Ya. Jadi baca ayat yang standar-standar saja. Itu prinsipnya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Apalagi kalau awak di kantor misalnya sholat zuhur kan, jadi imam, dipakai yang standar ayat yang panjang kok. Jam istirahat cuma setengah jam, 1 jam paling lama. Jam 2 balik sampai jam 1. Dibaca ayat panjang-panjang, beko ndak makan kawan beko. Nah, itu harus dipikirkan juga itu. Banyak yang dipikirkan. Subuh apa lagi? Subuh kalau panjang saya ayat taruh, ado jamaah ko yang kadang-kadang tajagonya pas orang azan. Orang azan, awak baru tajago. Siap, orang lah hampir komat lah. Awak lun sempat buang air le do.
Pai kamu saji, tiba di musaji sedang menahan-nahan. Baca ayat dari imam panjang-panjang, kacau tuh. Itu harus difikirkan. Maka imam kok banyak pikirannya, Bu. Banyak pikirannya. Jemaahnya yang sasak buang air, jemaahnya yang manggarete beko tagak lamo-lamo. Panjang pikiran imam tuh. Makanya imam tuh harus dipilih yang memang benar-benar paham dia. Itu dia. Oke, Pak Ibu? Boleh Ibu silakan. Ya, enggak kuat. Ya. Masya Allah. Sudah, Bu? Ya, ada pesan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Faktsirud doa, perbanyaklah doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kepada bapak-bapak kami yang akan jadi imam, itu pesan untuk sholat sendirian. Itu pesan untuk sholat sendirian. Untuk sholat berjamaah kita tetap pakai yang standar. Jangan sampai beko, mohon maaf Bapak Ibu, kironyo adoh yang jamaah kita ko baru kasehat baru dari vertigo. Sujud lama-lama taniayo jamaah awak. Banyak harus difikirkan itu. Jadi tidak perlu sujud lama-lama. Kalau ingin sujud lama-lama, ingin berpueh-pueh berdoa di sholat sunat. Di sholat sunat pupuhlah selama-lamanya. Boleh. Dan itu lebih baik karena berdoa di waktu sujud itu salah satu tempat berdoa yang mustajab. Tempat berdoa yang mustajab. Kesempatan yang paling baik di saat itu. Tapi di saat sholat sunnah. Kalau jadi imam maka pakai yang standar. Pakai yang standar saja. Ya Bu? Ya Pak? Apa-apa? Kenapa Bu? Doa. Ya. Baik. As-salatu muftatahun bit-tuhur wat-tahrimu bit-takbir wat-tahlilu bit-taslim. Hadis riwayat Ahmad. Salat itu kuncinya ada di wudu, wat-tahrimu bit-takbir. Ditahrim mulai dari takbir, ditahrim itu diharamkan. Salah satu maknanya diharamkan ngapain? Diharamkan mengucapkan, melakukan sesuatu di luar gerakan apalagi bahasa salat. Wat tahlilu bitaslim, ditahallul nanti dengan salam. Ditahallul dengan salam. Jadi mulai dari takbir sampai salam tidak boleh terucap sedikit pun bahasa selain bahasa salat. Bahasa salat bahasa Arab. Maka kalau ingin berdoa pakai bahasa Arab. Itu untungnya pandai bahasa Arab. Nah, awak dapat bahasa Arab tuh Ustaz. Pinggang sakit baru bahasa Arabnya. Awak minta disembuhkan pinggang sakit rematik awak ku bahasa Arabnya. Maka kalau tidak bisa bahasa Arabnya, berdoa di dalam hati. Kalau terlafazkan Bapak Ibu, batal salat kita. Kalau terlafazkan bahasa selain bahasa Arab, batal salat kita di dalam salat nih. Tapi kalau berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati boleh. Ya Bu? Oke, masih ada lagi? Lanjut? Nah, yang acok jadi masalah standar ayat ko bulan puasa. Nabi kalau sholat malam itu kan rata-rata sampai jam Bapak Ibu. Satu rakaat itu 20 menit. Satu rakaat 20 menit. Jadi besok insya Allah tahun besok Pak Yon wak rencanakan nih. Sabaleh rakaat itu 20 jam, 4 jam. Berarti satu rakaatnya 20 menit. Hilang cik-cik saja mahnya lah. Ya. Nampak dosa sekali. Oh, sekali bulan puasanya. Wah, cari imam yang hafiz tu. Cari imam yang hafiz tu. Ya, kalau satu rakaat 20 menit berarti satu juz satu rakaat kalau Nabi ya. Awak kalau tidak taluk satu rakaat itu bikin satu juz semalam. Kalau satu juz semalam, kue tidak kira-kira Pak Ibu?